bagi kita semuanya, dan akan diselingi nanti dengan sesi tanya jawab. Jadi insya Allah untuk menyampaikan tausiahnya 45 menit, nanti kita buka sesi tanya jawab selama 15 menit. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Irfan, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Pak Kiai Saud, Ustaz Syahrial, para asatidz sekalian, para ustazah semua. Alhamdulillah, satu kenikmatan yang luar biasa bahwa di akhir tahun Masehi ini kita bisa mengisinya dengan sesuatu yang insya Allah positif. Salah satu ciri orang yang menginginkan husnul khotimah itu insya Allah diantaranya adalah orang-orang yang mengisi akhir-akhir harinya itu dengan kebaikan. Dalam salah satu doanya Abu Bakar itu beliau mengucapkan Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami itu adalah di akhir-akhir. Tentu saja barangkali setiap urusan ada akhirnya, ada ujungnya. Ketika kita beramal ada ujungnya, usia pun ada ujungnya, dan tahun-tahun pun ada ujungnya. Bahkan setiap hari kita ada ujungnya. Kita bangun di pagi hari, kemudian ujungnya adalah di malam hari di saat kita akan tidur. Nah, insya Allah sebaik-baik orang yang mengejar husnul khotimah adalah orang yang ketika memulai hari, memulainya dengan amal soleh, dengan kebaikan, dengan mengucapkan doa ketika bangun tidur, mengisinya dengan amal-amal soleh, dan ketika menjelang tidur pun juga mengisinya dengan amal soleh. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menjelang tidur kita diajarkan untuk membaca paling tidak 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah selain membaca qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, itu satu ucapan syukur ya dari kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ditakdirkan Allah pada malam ini mengisi salah satu hari kita dan ujung tahun dari tahun-tahun yang kita lewati ini dengan kebaikan insya Allah, dengan muhasabah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada orang yang paling kita rindukan, orang yang paling kita ingin bertemu dengannya, dan beliau adalah orang yang juga sangat rindu dengan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah kisah ketika Rasulullah mengatakan bahwa ishtaqtu ila ikhwani, aku rindu bertemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, antum ashabi, kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Sedangkan yang dimaksud dengan ikhwani, saudara-saudaraku, yang diucapkan oleh Rasulullah adalah, kata Rasulullah, orang-orang yang datang jauh setelah aku. Zamannya
terbentang jauh antara aku dengan dia, tapi meskipun mereka belum bertemu denganku, mereka beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, para asatidz, para ustazah yang saya muliakan, mohon maaf sebelumnya jika nanti dalam apa yang saya sampaikan ini ada kesan-kesan seolah-olah saya menggurui. Tidak ada maksud insya Allah. Karena Sini atuh. baik, kita lanjutkan lagi. Ya. Jadi insya Allah malam ini sekedar sharing saja gitu ya. Kita sama-sama muhasabah bersama-sama. Tidak ada yang lebih ataupun lebih hebat ataupun lebih kurang yang ada di majelis ini. Semuanya adalah orang-orang yang berilmu tinggi, sehingga dalam kesempatan ini kita sama-sama muhasabah ya. Tidak mencari ilmu dari siapapun, tapi bersama-sama mencari ilmu dari sumber yang kita sepakati bersama insya Allah. Bapak-bapak, para asatidz dan ibu-ibu, ustazah sekalian, kalau kita perhatikan di sebagian tempat, ya, baik di Indonesia ataupun juga di belahan dunia yang lain, biasanya kita akan mendengar hiruk-pikuk bunyi trompet di malam tahun baru. Kemudian ada juga di sebagian tempat di beberapa negara itu akan sengaja membakar kembang api, ya, dilempar kemudian meledak di atas, ya, melahirkan cahaya-cahaya begitu. Itu sebenarnya bagi kita itu bukan satu perayaan ya yang mesti dirayakan seperti itu, ya, melainkan yang perlu kita merenung bahwa kita akan melangkah karena dengan berubahnya tahun, maka berubah juga bertambah pula usia kita. Dengan bertambahnya angka usia kita, maka semakin berkurang jatah hidup kita. Para asatidz yang dimuliakan Allah, jika bercerita tentang trompet, ya, trompet tahun baru, bagi kita orang Islam itu seharusnya trompet itu mengingatkan kepada dekatnya hari kiamat, dekatnya ajal yang akan menjemput kita. Dalam sebuah hadis, pernah ada seorang Arab gunung ya yang bertanya tentang trompet ini, tentang sangkakala. Ya. Karena dalam salah satu ayat di surat At-Taubah, di surat Az-Zumar ya, ayat 68, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan ditiupkanlah trompet ataupun sangkakala itu, maka semua yang ada di langit dan di bumi itu mati, kecuali yang Allah kehendaki. Para asatidzah yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan ayat ini, ada seorang Arab ya dari kampung yang bertanya kepada Rasulullah, Arab Baduy ya Rasulullah, masur. Apa yang dimaksudkan dengan asur di situ? Yang di surat Az-Zumar itu disebutkan bahwa akan ditiupkan ataupun dan ditiupkanlah sangkakala. Lalu semua yang di langit dan di bumi itu akan mati ketika itu. Nah, itu yang ditanyakan, asur itu apa? Kata orang Arab yang dari kampung ini kepada Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Qala
qarnun yunfakhu fihi. Rasulullah memberi jawaban yang sesuai dengan kemampuan ataupun level intelektual orang Arab dari kampung ini. As-sur itu adalah qarnun yunfakhu fihi. Dia adalah serupa tanduk yang biasa ditiup. Dan kita tahu bahwa sur itu, sangkakala itu, yang sering digambarkan adalah dia ibarat trompet yang ditiup. Karena itu bagi kita, ketika kita mendengar orang meniup trompet, meskipun mereka mempunyai filosofi tersendiri, tapi bagi kita, itu seharusnya mengingatkan tentang hari kiamat. Bahwa di hari kiamat itu akan ditandai dengan dua tiupan. Ya. An-nafkhah, ya, tiupan pada as-sur itu, pada sangkakala. Rasulullah SAW pernah menerangkan lebih lanjut tentang as-sur ini, tentang trompet ini, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Bahwa kata Rasulullah SAW, "Anna sahib as-sur musta'idun linnafkhi fihi." Malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala ini musta'idun linnafkhi. Sejak dia diciptakan, sejak dia ditugaskan untuk melakukan tugasnya meniup sangkakala itu, musta'idun linnafkhi fihi. Udah siap, ya, dengan trompetnya untuk meniupkannya. Kata Rasulullah SAW, "Inna tarfa sahibus sur munzu wukila bihi musta'idun yanzur nahwal arsh." Itu mulutnya, ujungnya trompet itu sudah ada di mulut malaikat, ya, Israfil, ya, yang akan meniupkan sangkakala. Dia dengan siap siaga yang zur nahwal arsh, sejak diperintahkan itu dia sudah melihat ke arah arsh. Untuk apa? Makhafat ayyumar qabla an yartadda ilaihi tarfu. Dia tuh siap sedia seperti itu karena dia takut, dia khawatir. Ketika dia lengah, dia diperintahkan untuk meniup sangkakala itu, dia standby. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat yang diperintahkan atau standby sejak dulu kala untuk meniup trompetnya. Nah, bagi kita hal ini harus menjadi perhatian bahwa trompet itu harus mengingatkan kita dengan adanya sangkakala yang akan ditiupkan oleh malaikat ini. Kemudian dalam hadis lain, ya, diterangkan bahwa di antara dua tiupan itu, ya, trompet itu akan ditiup ataupun sangkakala itu akan ditiup dua kali. Tiupan pertama dia akan menyebabkan semua yang mendengarnya itu mati. Kemudian tiupan yang kedua menyebabkan semua yang mati itu hidup kembali. Dan dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menerangkan ma bainan nafkhataini arba'un. Di antara tiupan pertama dan tiupan kedua itu jaraknya adalah 40. Ya, itu kata Abu Hurairah sesuai dengan yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. 40 apa? Kata para sahabat. Kata Abu Hurairah, saya tidak tahu. Ya, karena Rasulullah menyebutkannya 40. Apakah itu 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun, 40 abad, tidak tahu. Yang jelas Rasulullah menyebutkan 40. Di antara tiupan pertama dengan tiupan kedua ada 40 jaraknya. Qala thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an. Kemudian setelah ditiupkan sangkakala yang pertama itu, semua makhluk itu mati, ya. Malaikat yang mendengarnya mati, hewan-hewan yang mendengarnya mati, manusia yang mendengarnya juga mati. Ketika mereka sudah mati, Allah kemudian yunzilullah minas sama'i ma. Allah turunkan air dari langit. Fayambutuna
kama yambutul baqlu. Kemudian manusia yang sudah mati itu akan tumbuh begitu diturunkan hujan, ya, yang sudah lama matinya udah ratusan tahun, termasuk juga yang baru mati karena tiupan sangkakala. Ketika tersentuh dengan air hujan itu kemudian akan dibangkitkan kembali. Walaysa minal insan syai'un illa yubla. Ya. Jadi ketika mati itu, kata Rasulullah, semua bagian manusia itu hancur. Tidak ada yang tersisa kecuali illa azaman wahidan, kecuali satu tulang saja. Bahwa ajbuz zanab, yaitu tulang ekor. Kulit hancur, tulang belulang hancur, rambut hancur. Tinggallah satu tulang yang bernama ajbuz zanab, tulang ekor, yang dari situlah Allah kemudian menghidupkan kembali manusia. Ketika diturunkan hujan, tersentuhlah tulang itu, dia berada di bawah tanah dalam kubur masing-masing. Boleh jadi karena saking lamanya orang dikubur, mungkin sudah semakin dalam kuburnya, tertimbun lagi, tertimbun lagi. Ketika tersentuh air, tumbuh di dalam tanah itu manusia, ya. Kemudian kembali kepada bentuknya semula, barulah kemudian Allah memecah ataupun membuka langit tanah itu sehingga manusia itu keluar. Ya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, efek dari trompet itu seperti itu, subhanallah. Trompet pertama semua mati. Trompet kedua semua nanti dibangkitkan lagi. Di antara trompet pertama dan kedua itu ada proses Allah turunkan hujan. Kemudian manusia hidup kembali. Nah, apa yang perlu kita waspadai adalah kejadian setelah trompet kedua. Setelah trompet kedua itu, kata Rasulullah SAW, yuhsyarun nas yaumal qiyamah. Ya. Manusia akan dibangkitkan kembali. Dan kondisinya, kata Rasulullah SAW, dia dibangkit dalam keadaan hufatan, bertelanjang kaki, yang badan. Ghurla, dalam keadaan tidak berkhitan. Cacat, sudah hilang, sudah dibuang, itu kembali lagi. Dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sempurna kembali. Bahkan mohon maaf, yang sudah dikhitan pun kembali seperti sebelum dikhitan. Sampai-sampai ketika diceritakan seperti itu, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'din." Itu nanti laki-laki dengan perempuan dalam keadaan telanjang. Apakah mereka tidak saling melihat, melirik satu sama lain karena tidak berpakaian? Kata Rasulullah apa? Qala ya Aisyah, al-amru asyad min ayyahummahum zalik. Wahai Aisyah, al-amru asyad. Kondisinya itu sangat-sangat menegangkan, sangat-sangat menakutkan, min an yuhimmahum zalik. Sehingga orang tidak lagi berpikir untuk melihat orang-orang yang tidak berpakaian. Karena apa? Karena memang semua orang itu masing-masing memikirkan nasibnya sendiri. Bahkan yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang itu lari dari saudaranya. Ummi wa abi, bahkan dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, bahkan dari istri dan anak-anaknya. Bahkan kalau perlu, dia bisa mengorbankan. Kalau boleh mengorbankan anaknya, nih ya Allah, biarlah anakku saja masuk neraka. Untuk menyelamatkan dirinya. Biarlah istriku yang masuk neraka. Untuk menyelamatkan dirinya. Seperti itu kejadian. Semua takut. Dan digambarkan dalam hadis yang lain bahwa kondisi pada saat itu matahari didekatkan seperti yang kita sering dengar ya. Bisa dibayangkan para hadirin yang dimuliakan Allah, kita menunggu bertahun-tahun lamanya di sebuah padang ya, padang mahsyar, karena yuhsyar yaumal qiyamah, dibangkitkan kemudian dihimpunkan di satu tempat
Ya, di hadis lain Nabi SAW menyebutkan bahwa tempat kita berhimpun itu adalah di sana. Ya, disebutkan 3 kali, di sana, di sana, di sana, dan Rasulullah menyebutkan menunjuk ke arah Syam atau Syria sekarang ini. Jadi ketika manusia dihimpunkan, bangkit keluar, mereka akan jalan itu. Dihimpun di satu tempat yang bernama Mahsyar yang posisinya sekarang ini ada di Syria. Dan disitulah kita menunggu hisab. Semua manusia menunggu hisab dengan was-was. Semua pasti akan merasa takut. Apakah masuk surga atau neraka? Tidak tahu nasibnya itu ketika itu. Nah, ketika itu matahari didekatkan. Sehingga suasananya amat panas. Dan sebagaimana yang kita juga pernah ya, ketahui dari hadis Rasulullah, bahwa saking panasnya itu orang-orang berkeringat. Ya, bayangkan saking lamanya berdiri itu ya. Keringat menetes, kemudian yang diinjak itunya kan yang diinjaknya kan pasir ya. Bumi ketika itu seperti tepung roti ya, kata Rasulullah itu. Air keringat menetes pasti akan terserap ke dalam bumi. Menyerap, 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 terus sampai bumi menjadi jenuh, penuh, sudah tidak bisa lagi menyerap air. Maka keringat yang menetes ketika itu terus naik ke atas. Ada yang keringatnya sampai di mata kaki. Ada yang sampai di lutut. Ada yang sampai di dada. Bahkan kata Rasulullah, ada orang yang keringatnya itu, kalau digunakan untuk kapal berlayar, itu bisa. Saking banyaknya keringat itu. Ya. Jadi ini yang terjadi pada saat itu. Coba kita hayati ya kondisi seperti ini. Lupakanlah apa yang kita punya saat ini. Kita mungkin sekarang sedang duduk di tempat yang nyaman. Di atas sebuah kursi ada AC gitu ya. Saat itu tidak ada. Kita saat ini duduk di hadapan minuman yang segar. Ketika itu berdesak-desakan dalam keadaan panas, berdiri, menunggu begitu lama. Menunggu hisab itu ditegakkan. Sanggupkah kita menghadapinya? Ya. Dengan matahari yang begitu dekat, begitu panas. Subhanallah. Namun, ya, di antara orang-orang itu, hadirin yang dimuliakan Allah, ada orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat ketika itu tidak ada lagi yang namanya tempat bernaung. Tidak ada lagi yang namanya pohon. Tidak ada lagi yang namanya gunung-gunung. Sudah rata semua. Rumah-rumah, apalagi bangunan-bangunan. Tidak bisa berlindung dari panas matahari yang begitu dekat. Namun ada orang-orang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perlindungan di saat itu. Siapa mereka? Kata Nabi SAW ada 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah beri naungan. Di saat itu, di saat tidak ada naungan selain naungan Allah. Siapa saja mereka? Nah, kita tahu di antaranya adalah imamun adilun, pemimpin yang adil, kemudian syabun nasyafi ibadatillah, dan seterusnya. Yang ingin saya garis bawahi dalam hadis ini pada malam ini adalah golongan yang rajulun kana qalbuhu ma'allaqun fil masajid. Yaitu orang-orang yang hatinya senantiasa ingat masjid. Itu adalah salah satu dari golongan yang akan mendapatkan naungan. Bapak-bapak, para asatidz di sini, para ustazah, ini semuanya adalah aktivis yang memakmurkan masjid dengan berbagai perannya. Insya Allah, kita berharap bahwa kita ini termasuk orang-orang yang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya senantiasa ingat dengan masjid. Nah, bapak-bapak, para asatidz yang dimuliakan Allah,
apakah ataupun siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yang hatinya selalu teringat masjid. Para ulama menerangkan bahwa di antara ciri orang-orang yang hatinya selalu teringat dengan masjid adalah orang yang mulazamah dengan masjid, selalu berada di masjid di saat-saat waktu sholat. Dan contoh terbaik itu adalah Rasulullah SAW. Kalau kita mau tahu orang yang paling terikat hatinya dengan masjid, yang hatinya sangat bergantung di masjid, sangat terikat dengan masjid, contoh terbaiknya adalah Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa menjelang wafat ya, kita tahu bahwa Rasulullah menjelang wafat kan sakit ya. Itu dijelaskan bahwa di suatu hari, ya hari Jumat ya tepatnya, pada maghrib Rasulullah setelah dari masjid itu merasa demam, panas. Nah kita lihat nanti bagaimana begitu terikatnya hati Rasulullah dengan masjid. Demam, panas, kemudian pulang ke rumah keluarganya. Pada maghrib, demam, semakin demam, ya sampai ketika azan Isya, ya, ketika demam itu Rasulullah kemudian berbaring di rumahnya, ditemani oleh istrinya Aisyah. Ketika azan Isya tiba, itu Rasulullah tidak sadar. Tidak keluar-keluar begitu. Sampai para sahabat yang ada di masjid ketika itu menunggu terus begitu ya. Kok Rasulullah nggak keluar-keluar? Sampai ada sahabat itu yang memanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, namatin nisa, namatil aulad. Ibu-ibu udah pada tidur ini. Anak-anak juga udah pada tidur. Gitu ya, karena terlalu malam itu sudah larut malam. Ketika dipanggil seperti itu, Rasulullah kemudian tersadar. Ketika tersadar itu apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Asallan nas, apakah orang-orang sudah pada sholat? Kata para sahabat, belum. Ya, mereka masih berkumpul. Ya, mereka berkumpul menunggu engkau, wahai Rasulullah. Meminta dihadirkan sebuah tempat air yang besar, ya. Dimasukkan air ke situ, kemudian dipercik-perciknya badannya yang panas itu, yang demam itu, sampai agak segar. Kemudian Rasulullah berusaha bangkit, berdiri gitu, mau ke masjid. Karena saking demamnya, saking panasnya, Rasulullah terjatuh pingsan. Ya. Tidak mampu Rasulullah pergi ke masjid. Pingsan Rasulullah SAW. Kemudian dicoba lagi, ya. Ketika Rasulullah mulai sadar, diminta air lagi, dikasih air, bangkit lagi. Sampai 3 kali. Kali ketiga ketika ingin bangkit tidak mampu Rasulullah SAW. Karena sakitnya begitu parah ketika itu. Itu kira-kira 5 hari ya sebelum beliau meninggal, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 4 hari sebelum beliau meninggal. Demam seperti itu. Nah, ketika Rasulullah merasa tidak mampu lagi pergi ke masjid, kemudian Rasulullah bersabda, "Muru Abu Bakar, fal yusalli bin nas." Sudahlah kalau begitu, tolong suruh Abu Bakar untuk mengimami orang-orang yang ada di masjid itu. Ya. Itu kita lihat bagaimana semangatnya Rasulullah untuk ke masjid. Padahal dalam keadaan sakit. Hatinya memang sudah terikat di masjid. Sampai kemudian beberapa hari itu Rasulullah sakit, dan yang mengimami para sahabat ketika itu adalah Abu Bakar. Ya, Jumat malam, ya Isya, kemudian Sabtu, Ahad, sampai Senin, Abu Bakar mengimami para sahabat. Nah, di waktu asar, ya, sebelumnya Rasulullah di pagi hari itu sudah segar, ya. Rasulullah segar gitu kan di pagi hari, di subuh hari itu. Ketika melihat ke masjid, ya, buka jendela dari rumahnya karena rumahnya menempel dengan masjid, melihat orang-orang sudah siap untuk sholat, Rasulullah tersenyum, gembira, karena dakwahnya berhasil. Dan Rasulullah ketika itu segar bugar. Para sahabat sampai menyangka ya, bahwa Rasulullah sudah sembuh. Gitu. Tapi ternyata itu adalah hari terakhir Rasulullah bersama para sahabat. Ya. Dan ini mungkin
kalau kita yang biasa menemani orang yang sakit ya, di saat-saat dia koma sakratul maut gitu ya, menjelang sakratul maut ya, saat koma, itu kadang-kadang ada masa dia segar bugar. Nah, itu bisa jadi dia mau sehat, bisa jadi itu pertanda. Ya. Maka kalau ada orang yang seperti itu saat sakit, koma beberapa hari gitu, tiba-tiba segar, sebaiknya kita nasihati untuk menyampaikan wasiat. Ya, ajak untuk menyampaikan wasiat, kemudian memperbanyak ucapan la ilaha illallah gitu. Karena bisa jadi itu adalah masa-masa akhirnya. Sebagaimana Rasulullah ketika itu dia begitu, sehat, segar bugar. Tapi ternyata sorenya, di saat asar itu, ya pada sholat asar, Rasulullah meninggal. Nah di asarnya itu bagaimana peristiwanya? Pada saat Rasulullah menjelang sholat asar ya, sudah azan asar, Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dengan Al-Abbas. Beliau minta para sahabat memanggil dua orang itu, tolong panggilkan Ali dan Al-Abbas. Untuk apa? Untuk membopong Rasulullah. Rasulullah yang lemah itu setelah berwudu ya, kemudian minta diantar ke masjid, sampai kata Imam Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah itu ketika itu saking lemahnya, kakinya itu sudah tidak bisa melangkah, sudah terseret-seret gitu Rasulullah. Kemudian ketika sampai ke masjid, itu sudah nggak sanggup ya. Dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah sempat ikut sholat di belakang Abu Bakar. Ada riwayat lain yang menyebutkan tidak sempat ikut sholat. Tapi yang jelas Rasulullah SAW karena lemahnya itu, kemudian setelah sholat asar ketika itu pulang ke rumah dan meninggal. Ya. Nah ini ciri ya ataupun tanda orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, senantiasa rindu masjid dalam keadaan sakit yang seperti itu pun gitu. Ya, dan bahkan orang yang hatinya selalu terikat masjid itu adalah kunjungan terakhirnya adalah ke masjid. Tempat terakhir yang dia kunjungi adalah masjid. Itu Rasulullah. Saya mungkin boleh iri dengan para asatidz ya, para ibu-ibu, bapak-bapak yang kalau setiap hari ke masjid gitu. Ya, di saat banyak orang yang nggak peduli dengan masjid. Nah ini insya Allah mudah-mudahan ya kita ini termasuk orang-orang yang qalbuhu ma'allaqun bil masajid, orang-orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Nah kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu para asatidz yang dimuliakan Allah, ternyata bukan saja dicontohkan oleh Rasulullah ya tentang hati yang terikat masjid itu. Para ulama besar dulu juga seperti itu. Gitu. Ya. Bahkan khalifah ya, raja itu banyak raja-raja di awal, khalifah-khalifah di awal. Abdul Malik bin Marwan misalnya, khalifah dari Bani Abbasiyah ya, atau Bani Umayyah, itu selalu ke masjid. Sampai-sampai ketika dia mendengar anaknya, salah seorang anaknya, absen sekali dari masjid, tidak hadir sekali sholat jemaah di masjid, itu langsung diberi peringatan. Ya. Jadi anaknya itu dititipkan di negeri lain, dititipkan di bawah bimbingan seorang pembimbing, mu'adib, pembimbing akhlaknya. Ketika anaknya itu absen satu kali dari sholat jamaah, dilaporkan itu sama pembimbingnya, pada bapaknya, pada ayahnya. Apa yang dilakukan ayahnya? Dia tanya itu anaknya, wahai anakku, kenapa engkau absen dari masjid? Kenapa engkau absen sholat jamaah di masjid? Padahal baru sekali itu. Kata anaknya, wahai ayahku, saat itu aku sedang dirapikan rambutku. Jadi biasa dulu ya, kalau keluarga raja itu mempunyai tukang sisir, seperti zaman Firaun ada masyitoh ya, tukang sisir rambut anak-anak raja. Nah kata anaknya itu begitu, saya sedang disisir rambut, sehingga saya kelewat sholat, tidak sempat ke masjid. Ya, mendengar alasannya itu kemudian Abdul Malik bin Marwan memanggil tukang cukur. Sini, ini bawa surat dari saya, sampaikan ke anak saya. Ya, ini surat nasihat isinya. Sampaikan kepada dia, tapi jangan kasih surat ini kepada dia sebelum kau gunduli rambutnya.
Jadi gara-gara rambutnya panjang, tidak hadir ke masjid berjamaah, maka kata ayahnya, botakin aja itu. Ya, maka dibotakin itu, digundulin anaknya itu. Kemudian baru dikasih surat. Ada juga satu lagi, ini kisah anak khalifah juga nih. Salah seorang anak khalifah itu, dia ada yang biasa pergi ke masjidnya itu pakai bagalah ya, pakai bagal. Begal itu apa namanya? Dia lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Ya, itu blasteran perkawinan kuda dengan keledai, maka melahirkan bagal. Bagal itu biasa dipakai kendaraan. Kalau kita mungkin seperti motor kalau sekarang ya. Nah, si anak khalifah ini pernah absen sholat Jumat gara-gara apa? Gara-gara si bagalnya itu sakit. Baru sampai segini ya, baru di sini. Karena bagalnya itu sakit, ya akhirnya absen sholat Jumat. Akhirnya apa kata khalifah? Kalau sekali lagi diulang, ya, kamu ke masjid tidak boleh pakai kendaraan. Kendaraannya ditarik sama sekali. Itu keseriusan para khalifah dulu, ya bukan saja ulama, para khalifah pun juga serius. Dan untuk menunjukkan cintanya kepada masjid dalam mendidik anak-anaknya untuk cinta masjid. Nah, para asatidz yang dimuliakan Allah, itu beberapa kisah inspiratif ya. Bagaimana kecintaan para sahabat, kecintaan Rasul, bahkan para khalifah itu terhadap masjid. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid itu sesungguhnya itu sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Kita mungkin pernah mendengar ada jariyah ya, imra'atun sauda. Ini dalam satu riwayat Bukhari Muslim ya, yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Ada imra'atun sauda, ada seorang wanita kulit hitam. Ya. Taqumul masjid. Kerjaannya itu apa? Kerjaannya adalah memungut sampah di masjid, menyapu masjid, ya, membersihkan masjid. Tunadziful masjid. Famata. Setelah dia begitu rajinnya membersihkannya, dia ini tidak disampaikan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Ya barangkali sahabat melihatnya, oh ini hanya tukang bersih-bersih masjid aja gitu. Ya, bukan orang yang dianggap penting gitu, sehingga tidak perlu mereka tidak merasa perlu untuk melaporkan kepada Rasulullah. Dan ternyata fafaqadah Rasulullah ini, ya kita lihat nih bagaimana begitu sensitifnya seorang pemimpin ya. Rasulullah tahu gitu. Rasulullah merasa kehilangan. Biasanya melihat yang tukang bersih-bersih masjid ini, kok udah nggak ada. Fafaqadah Rasulullah merasa kehilangan, kemana ini? Biasanya ada wanita itu gitu. Padahal wanita berkulit hitam. Ya. Fasala anha ba'da ayyam. Setelah lama tidak kelihatan, maka Rasulullah bertanya pada para sahabat. Faqila lahu innaha matat. Lalu diberitahukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wanita itu sudah meninggal. Faqala alaihi salatu wassalam, fahalla adaitumuni. Fahalla adantumuni. Kata Rasulullah, kenapa kalian tidak kasih tahu aku? Ya. Kenapa tidak kasih tahu aku kalau dia sudah meninggal? Maka kemudian ini ya, hadirin dimuliakan Allah, bagaimana Rasulullah memuliakan orang yang mengurus masjid. Bahkan wanita kulit hitam yang kerjanya hanya memunguti sampah di masjid itu. Fa'ata qabraha fasalla 'alaiha. Rasulullah mencari kuburan. Datang ke kuburnya, fasalla 'alaiha, dan mensalatkannya di atas kubur itu. Ini betapa mulianya orang yang mengurus masjid. Nah, ini barangkali di antara sifat-sifat ya ataupun ciri-ciri orang-orang yang qalbuhum mu'allaqun bil masajid. Kita tentu saja ingin di saat kita menunggu hisab itu, kita ingin menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terbayang oleh kita betapa lelahnya, betapa panasnya suasana pada saat itu yang menunggu hisab, ya. Kita tidak tahu sanggup ataupun tidak, tidak sanggup harus menunggu di bawah terik matahari yang begitu dekat, ya.
tentu saja kita ingin pada saat itu kita termasuk golongan yang dinaungi Allah. Maka kalau kita mau menjadi golongan yang dinaungi Allah, maka jadilah salah satu dari 7 golongan itu. Dan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang di Al-Ukhuwah ini, itu sudah termasuk. Ya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Sedang tidur mungkin, terfikir bagaimana memakmurkan masjid. Sedang di jalan, bagaimana memanage masjid dengan baik. Ya, bahkan pulang kerja di rumah, ya masih terfikir, masih mungkin membuat konsep-konsep bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana membangun masjid, bagaimana menjadikan Masjid Al-Ukhuwah ini ramai gitu ya. Kalau sekarang mungkin karena pandemi ya, terpaksa kita membatasi ya, tapi dalam kondisi normal kita memikirkan bagaimana agar masjid itu makmur, agar banyak orang yang menyebut nama Allah di masjid itu. Nah, insya Allah jika kita termasuk golongan ini, maka mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya senantiasa teringat dengan masjid. Maka bapak-bapak para asatidz sekalian, mengelola masjid ini tentu saja banyak tantangannya, banyak juga rintangannya, ujian cobaannya. Ya, apalagi mengelola masjid itu kan bukan sesuatu yang orientasinya keuntungan ya, maka akan banyak pengorbanan yang harus kita tunjukkan. Tapi jangan khawatir, ya, kita akan dijadikan golongan orang-orang yang VIP ya, di hari kiamat ketika kita senantiasa memakmurkan masjid, ya, memikirkan masjid dan hati kita senantiasa terikat di masjid. Sebagai penutup, hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan ayat di surat At-Taubah ya, tentang orang-orang yang ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan itu hanyalah yang satu, amana billah wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqama zakat wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi rahasianya kalau kita ingin menjadi orang yang tegar, orang yang istiqomah dalam memakmurkan masjid, maka inilah syarat-syaratnya. Amana billah wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa ciri-ciri orang beriman? Banyak dalam hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya, ketika berkata-kata, pilih kata-kata yang baik, pilih bahasa yang baik, pilih tema yang baik. Kalau tidak, diam. Itu ciri orang beriman. Ya. Kemudian ciri yang orang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, fal yukrim jaro. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaro. Fal yukrim dhaifah. Dan seterusnya. Dia biasa memuliakan tamu, memuliakan tetangga, dan lain sebagainya. Insya Allah orang-orang yang seperti ini, ya, keimanannya kuat kepada Allah dan hari akhir dengan ciri-ciri yang seperti tadi, itu akan menjadi orang-orang yang teguh dalam memakmurkan masjid. Tidak akan mudah mundur, ya, tidak akan mudah menyerah dengan kesulitan dalam memakmurkan masjid. Karena kata Allah, mereka itulah yang ya'muru masajidallah. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, di akhir tahun ini, marilah kita sama-sama menumbuhkan kembali ataupun memperkuat kembali semangat kita untuk memakmurkan rumah Allah ini. Ya, memanage, mengatur, membuat planning ke depan bagaimana agar masjid kita ini semakin makmur dengan berbagai kegiatan. Semua fungsi masjid itu bagaimana caranya agar bisa terlaksana. Fungsi bagaimana agar muncul tadayun sya'bi, ya, keagamaan masyarakat terlihat, kesolehan masyarakat terlihat, keilmuan masyarakat jamaah meningkat, gitu ya. Termasuk juga bisa membawa kesejahteraan
bukan saja kepada para pengurusnya, tapi juga membawa kesejahteraan kepada lingkungan jamaahnya. Bagaimana Rasulullah sangat memperhatikan orang-orang yang biasa ke masjid, kemudian mendapat masalah ya seperti tadi meninggal, ya Rasulullah datang. Nah, insya Allah hadirin dimuliakan Allah, dengan tekad yang kuat, ya insya Allah sama-sama kita tumbuhkan kembali persaudaraan kita, semangat kita, ya, ide-ide kreatif kita untuk menjadikan rumah Allah ini rumah Allah ya, lebih makmur lagi. Insya Allah kalau kita memakmurkan rumah Allah, maka Allah akan makmurkan rumah kita. Bukan saja rumah kita di dunia, tapi juga rumah kita di surga insya Allah. Itu saja barangkali para asatidz, para sesepuh, para ustazah yang bisa saya sharing di sini. Ya, apa-apa yang bisa dijadikan inspirasi, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf, itu datangnya dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Haji Irfan, terima kasih kepada dokter yang sudah memberikan materi tausiah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk senantiasa berbuat lebih baik dan memakmurkan masjid. Mangga kita diberi kesempatan dulu kepada seluruh audiens yang sudah join. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ya raise hand-nya. Silakan kepada Pak Ijang, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Dr. Irfan. Ada pertanyaan terkait dengan soal ilmiah, mungkin ilmiah atau gaib ya. Kan tadi disampaikan bahwa kehidupan pertama semua manusia itu mati. Semua itu manusia mati, hancur badannya semuanya, kecuali yang tidak hancur itu satu yang namanya tulang ekor belakang. Nah, sehingga dari tulang ekor belakang itu yang kemudian menjadi istilahnya bibit ya, ketika disiram air hujan kemudian tumbuh menjadi manusia kan itu, manusia semula. Nah, ini kan apakah yang dimaksud dengan tulang ekor tidak hancur itu adalah pengertian ilmiah secara real bahwa tulang ekor itu tidak akan hancur gitu, atau itu hanya bagian yang diinikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kayak gini kan, bahwa ada yang dimasuk dengan khawarikul adat kan gitu. Yeah. Ada al-adatu muhkamatun inda syar'i. Nah, kalau kemudian Allah itu kan bisa menciptakan gelas ini jadi emas. Kalau kemudian di dalam gelas ini ada unsur emas kan gitu kan. Kan gitu kan. Nah, sama juga dengan bahwa akan menciptakan manusia kalau ada tulang ekor itu adalah unsur manusia kan. Nah, kalau kemudian tadi dikatakan pertanyaan saya satu, apakah yang dimaksud dengan tulang ekor di sana tulang ekor secara empirik, bahwa itu adalah tidak akan hancur sehingga menjadi tumbuh, atau secara gaib kan? Karena pertanyaannya, apabila ada orang yang mati dibom hancur berantakan semuanya gitu kan, atau kemudian ada orang yang istilah hari ini dituku setung gitu kan, kemudian tidak ada yang tulang yang sampai tulang ekornya juga hancur gitu, apakah dengan kondisi seperti itu seperti apa gitu? Ini itu mungkin pertanyaan saya, paling tidak ini menjadi
cakrawala pemikiran kita, apakah yang dimaksud dengan tulang ekor itu tulang ekor empirik atau tulang ekor secara gaib? Itu mungkin Pak Ustadz, terima kasih. Baik. Dijawab satu-satu diskusinya ataupun Baik, langsung saja ditanggapi aja Pak Dokter. baik ya. Di sini ada para asatidz ya yang ilmunya juga tinggi-tinggi, insya Allah bisa menjawab ya. Jadi ini sekedar diskusi aja ya. Jadi kalau kita melihat hadisnya, memang disebutkan di situ adalah ajbuz zanab, ya, tulang ekor. Nah, adapun tulang ekor yang dimaksud itu, apakah tulang ekornya betul-betul gitu ya, ataupun bagian dari tulang ekor? Karena bisa jadi, mungkin, karena saya belum bisa jadi sudah ada penelitian ya, tapi saya belum membaca ya penelitian tentang apakah ada orang yang sudah mengecek bahwa semua jenazah itu hancur kecuali tulang ekornya, atau mungkin orang sudah membuktikan bahwa ternyata hancur semua gitu ya. Jadi apa artinya tulang ekor itu? Apakah majaz ataupun hakikat gitu ya? Nah, kalau kita melihat hadis ini, itu adalah hakikat ajbuz zanab, memang disebutkan seperti itu gitu. Adapun bentuknya apakah seutuhnya seperti itu atau hanya setitik atom atau DNA-nya, wallahu a'lam. Ini jadi satu tantangan sebenarnya buat ilmuwan muslim ya. Coba cari mungkin DNA dari tulang ekor begitu. Ya, bisa dikembangkan. Itu bisa jadi gitu ya. Nah itu. Jadi kalau kita melihat hadis ini, maka ini pandangan saya, yang saya pahami adalah betul-betul ajbuz zanab. Meskipun ajbuz zanabnya itu apakah utuh ataupun tidak, itu bukan masalah utuh atau tidaknya. Tapi dari bagian itulah ditumbuhkan kembali. Begitu. Wallahu a'lam. Atur nuhun Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, kita lanjutkan saja, ada Pak Arsad ya. Nanti Mang Ijang kita giliran dulu karena terbatas waktunya. Kita berikan kesempatan kepada Pak Dr. Arsad. Dr. Arsad, silakan. Udah mau tanya, saya udah datang ke masjid-masjid, kan banget bahwa tidak ada di masjid itu maupun baik pengurusnya maupun marbotnya atau siapa saja di masjid itu yang serius, yang urusannya ekonomi saja. Maksud saya, apalagi sejak COVID gini, kan persoalan ekonomi itu menjadi persoalan yang dahsyat. Bahkan saya mendengar banyak sekali pembicaraan-pembicaraan karena bahkan karena laki-lakinya atau suaminya tidak mampu ya, bukan tidak mampu punya usaha yang baik, tidak bisa menafkahi istri, ribut dengan istri, akhirnya ribut dengan istri karena bisa sampai cerai. Jadi menurut saya ekonomi ini apalagi zaman COVID ini. Jadi saya berharap ke depan di Ukhuwah juga akan ada urusan ekonomi ini betul-betul ditangani oleh satu orang atau tim atau apa, tapi betul-betul urusannya ekonomi saja barangkali, termasuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat yang datang ke Ukhuwah yang sampai mau bercerai suami istri gara-gara suaminya tidak mampu menafkahi istrinya. Barangkali kalau ini kita temukan di Ukhuwah, barangkali kita bisa memberikan nasihat paling sedikitnya supaya jangan cerai gara-gara ekonomi begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu berarti masukan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti apa namanya, barangkali itu masukan dari Pak Dokter ya. Diskusi sedikit, apakah memang bukan maksud saya apakah memang penting atau tidak gitu maksud saya. Ah ya. Jadi kalau kita lihat di zaman Rasulullah, fungsi masjid itu multifungsi. Bukan saja masalah ibadah ya, tapi juga urusan perang pun juga strateginya juga diatur di masjid. Bahkan
dalam pendidikan anak ya, para sahabat itu ada yang sampai menggantungkan kurmanya itu di masjid gitu. Dan saat itu dibiarkan. Jadi si anak itu biar rajin ke masjid, kurmanya untuk jatah dia itu digantung di tiang masjid. Ya. Bahkan juga urusan olahraga, ya, maksudnya latihan pedang, itu waktu itu dilakukannya di masjid. Termasuk hal yang tadi disebutkan tadi, ya, idealnya sebuah masjid itu bisa memberi solusi untuk masalah-masalah ekonomi. Dan ini sudah ada contohnya ya, sudah bisa dilihat di beberapa masjid. Di antaranya misalnya di Masjid Jogokarian itu kan sudah ada fungsi itu gitu ya. Kenapa Jogokarian bisa membuat saldo kosong, saldo nol? Itu ternyata itu ditopang dengan bisnisnya masjid. Ya, kalau kita pergi ke sana itu nggak jauh di sebelahnya masjid itu ada penginapannya masjid. Jadi infak jamaah bisa langsung dikosongkan. Kenapa? Karena nggak khawatir kalau kurang apa-apa, itu ada usaha-usaha bisnis masjid gitu ya. Dan itu dari sana membantu ekonomi jamaah sekitar. Itu kalau di Masjid Jogokarian itu kalau bulan Ramadan artinya kan tidak kosong. Itu ibu-ibu di sekitarnya itu diberdayakan untuk masak. Ya. Dan itu menghidupkan ekonomi sekitar. Ya, jadi memang sangat penting untuk orang yang mengatur manajemen masjid untuk mengadakan satu divisi barangkali yang sifatnya memikirkan tentang ekonomi. Ya. Itu barangkali saya rasa di Al-Alfa sudah ada barangkali ya, Ustaz ya. Para asatidz mungkin. Kalau belum ada berarti itu saran dari Pak Dokter tadi. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan. Itu barangkali. Ya, makasih banget. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Dr. Irfan, karena waktu jua ya, insya Allah nanti kita bisa melanjutkan kembali pertemuan di darat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi motivasi bagi kita semuanya. Selanjutnya nanti kita akan di-capture. Mohon semua video itunya dinyalakan dulu, nanti oleh di-capture dan dipoto ya, dan ya, memanfaatkan teknologi menjadi wasilah kita juga tetap bisa thalabul ilmi, bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersilaturahmi, tidak menghalangi kegiatan-kegiatan ta'lim kita. Dan terima kasih sekali lagi kepada pemateri Pak Dr. Haji Irfan Farid Taufik yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan menjadi golongan orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, terima kasih. Oh, dipoto dulu katanya ya, mohon. Ini dari host katanya. Ya, sudah hadir semuanya? Ya, 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang kita berkenan bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih Kak Irfan. Apa yang sudah disampaikan sangat bermanfaat buat kita. Di awal tahun yang tinggal beberapa detik lagi akan bergantilah peredaran matahari dari 2020 ke 2021. Mudah-mudahan Irfan sehat keluarga. Haji Kota di mana ada yang dari bahaya yang terjadi sedang wabah.